Shalom Bapak Ibu semuanya. Mengawali renungan kita hari ini, ada yang sama seperti saya suka Doraemon. Suka itu saya, Doraemon, baik komiknya, dulu kan zaman komik ya, masih komik. Filmnya juga, bahkan waktu saya masih kecil itu, Doraemon itu jadi musuhnya anak sekolah minggu karena bertepatan dengan sekolah minggu. Dulu waktu saya masih kecil ya. Kayaknya sekarang juga masih hari Minggu ya, saya nggak tahu perkembangan gimana ya. Ada yang saya mau ceritakan dalam cerita-cerita di Doraemon. Bapak dan Ibu tahu tokoh-tokohnya ya, dan ada satu tokoh yang namanya Giant. Apa yang disukai oleh Giant adalah nyanyi. Dan biasanya ini bukan hanya 1-2 cerita ya, Giant ini ngundang nyanyi gitu ya. Banyak kesempatan di mana Giant ini ngundang nyanyi dan selalu kejadiannya adalah sama. Giant yang ngundang nyanyi, lalu teman-temannya dengan berusaha sekeras mungkin untuk tidak datang tuh ke tempat di mana Giant ngadain nyanyi. Mau di lapangan kah, mau di rumahnya Giant kah, semua teman-temannya nggak mau datang karena tahu Giant tuh nggak bisa nyanyi, kira-kira gitu ya. Nah, saya keinget dengan itu karena apa yang terjadi dengan Giant itu sangat berkebalikan dengan apa yang kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Boleh lihat Alkitab kita? Kalau di dalam Alkitab kita ada 2 kelompok yang pada akhirnya kita tahu 2 kelompok itu yang satu berusaha dan yang satunya lagi juga ikut berusaha. Coba lihat ayat berapa tuh? Ayat 17. Yesus datang menghampiri ke suatu tempat, lalu kemudian bukan hanya Yesusnya yang datang menghampiri kepada di suatu tempat, tetapi sewaktu orang-orang mendengar, tahu, bukan hanya orang yang ada di daerah situ saja, tapi semua orang berusaha untuk datang mendekat kepada Kristus juga. Di dalam bacaan Alkitab kita kan begitu ya. Ayat 17, ayat 18, mereka datang. Siapa mereka? Ya orang-orangnya. Padahal nggak ada komando tuh. Padahal nggak ada undangan atau apa-apa. Mereka hanya mendengar Kristus ada di situ, maka mereka berinisiatif datang untuk pada akhirnya bukan hanya sekedar mendengarkan, dan mereka pun mengalami kuasa Yesus di dalam perikop kita gitu ya. Dan bukan hanya mereka datang, disebutkan juga mereka berusaha. Sewaktu mereka datang berusaha, sewaktu mereka sudah datang di tempat, mereka juga berusaha untuk apa tuh namanya? Menyentuh. Masih ingat waktu Yesus jalan iring-iringan ada di teks yang lain gitu ya, di perikop yang lain. Lalu kemudian ada ibu yang sakit, ibunya itu berusaha tapi nggak bisa ketemu sama Yesus karena Yesus dikelilingi orang-orang gitu ya. Lalu yang dilakukan oleh ibu ini adalah dia merangkak dan kemudian menjamah jubah Yesus, dan Yesus ngerasa bahwa ada yang megang nih jubah gitu. Nah, kira-kira berusahanya mungkin juga seperti itu ya, dikelilingi oleh banyak orang, lalu kemudian orang berusaha untuk semakin dekat, supaya kalau semakin dekat kan berarti semakin bisa mendengar dengan jelas. Kebayang kalau ceritanya jadi kayak cerita Giant, Yesus datang, orang-orang gak ada yang datang. Lah ini Yesus mau ngomong sama siapa? Tapi sudah jelas yang terjadi dalam perikop kita adalah sangat-sangat berbeda, karena Yesus datang dan kemudian direspon oleh orang-orangnya datang juga. Jadi nggak cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Yes, kalau bahasa sinodal kita, tema sinodal kita apa sih temanya? Kristus merengkuh gitu ya. Rengkuhan Kristus bagi kaum papa. Kaum papa tuh orang-orang yang punya pergumulan, orang-orang yang punya penderitaan. Sewaktu Kristus merengkuh, maka yang direngkuhnya pun mau untuk direngkuh dan kemudian dipulihkan. Jadi selalu prinsipnya kan seperti itu ya.
Bukan hanya Tuhan yang rindu untuk memulihkan, maka dia bergerak. Tetapi juga ini orangnya yang mau dipulihkan, mau nggak untuk bergerak pula sepergerakan dengan gerakan Tuhan, yang pada akhirnya di situ dia ketemu dengan pemulihan dari Tuhan. Yang jadi persoalan kan sudah tahu punya pergumulan, atau bahasa tema sinodalnya sudah tahu dia papa gitu ya. Papa tuh menderita, penuh dengan kekurangan gitu ya, dalam banyak hal, susah gitu. Tapi untuk datang gak mau, lah ya ribet atuh. Contoh konkretnya lah ini, halo nih anak-anak muda yang kemarin baru Valentine nih. Bapak dan Ibu Valentinean juga? Valentine juga ya? Bapak dan Ibu masih dikasih coklat? Enggak juga? Uangnya aja ya? Nggak usah coklat-coklatan dah, mentahnya aja. Kali 20. Soalnya ada yang lagi diskon tuh besar-besaran coklat. Sama kayak misalnya anak-anak muda lah. Yang selalu saya bilang, anak-anak muda kalau misalnya doain ya supaya saya dapat jodoh. Lah ya iya, selalu didoakan, tapi ini orang yang ini nih didoain, dia bergerak nggak nih? Atau cuma ngerem di rumah? Datanglah ke gereja, ikutlah dalam kebersamaan, kenalah dengan teman-teman yang lain, bukan hanya di keluarga jemaat kita, tapi juga di lingkup klasis, atau bahkan yang lebih besar lagi sinodal, atau bahkan yang lebih besar lagi secara ekumenis. Sehingga semua orang, anak-anak muda, harusnya nggak akan ada lagi anak muda yang bilang bahwa, Pak Pendeta, kenapa sih saya orang Kristen susah banget rasanya cari jodoh? Mungkin karena kamu kurang bergerak aja. Bergeraklah, datang, ketemu, dan kemudian lihatlah bahwa kamu gak sendirian dan banyak teman-teman kamu yang siap untuk kamu perjuangkan gitu kan ya. Jadi persoalannya betul-betul bukan hanya kita tahu bahwa Kristus merengkuh seseorang yang punya pergumulan, yang membutuhkan, tetapi orangnya ini emang ngerasa butuh nggak untuk ditolong? Karena ada juga orang yang nggak ngerasa butuh untuk ditolong. Padahal udah jelas butuh pertolongan, tapi nggak berjuang apa-apa untuk entah minta tolong, entah datang. Yang dilakukan adalah diam. Bagaimana Tuhan bisa melakukan sesuatu kalau misalnya dia hanya diam? Bukan hanya Tuhan yang sudah memperjuangkan dengan keras Bapak dan Ibu, tapi juga mari kita lihat bagaimana kita juga berjuang untuk seirama dengan pergerakan Tuhan. Perjuangannya Tuhan. Orang ngeluh misalnya di PHK, tapi nggak juga ngasih lamaran kerja, ya gimana? Berdoalah dan bekerjalah, kan gitu ya, berdoa dan bekerja. Ora et labora. Tuhan, saya perlu pekerjaan yang baru, dan selesai berdoa, saya percaya Tuhan akan memberikan. Satunya lagi, ora et labora, kerja. Keluar dari rumah, kirim lamaran. Berdoa lagi, keluar lagi dari rumah, sampai pada akhirnya Tuhan menunjukkan jalan bagi dia. Akan selalu begitu Bapak dan Ibu. Bukan hanya Tuhan yang aktif, kita pun harus menunjukkan bahwa kita menyambut rengkuhan Kristus. Bagian kedua di dalam perikop kita juga tidak kalah menarik, karena di situ kita bisa memaknainya seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti penjelasannya lebih jauh lagi ya. Pemaknaan yang saya renungkan adalah bukan hanya sekedar orang datang ke dalam sebuah kebersamaan untuk pada akhirnya menjumpai Tuhan. Bukan hanya sekedar itu. Jadi kalau tadi kan kita ngomong tentang ini orangnya aja datang belum tentu mau. Di bagian yang kedua sebenarnya dijelaskan lebih jauh daripada itu. Jadi kalau orangnya sudah mau datang, tapi sudah jelas, kita pun perlu mendalaminya lebih lagi, karena bukan hanya sekedar datang,
tapi juga datang untuk bersedia diubahkan atau bahkan dipulihkan. Dan lagi-lagi nggak semua orang mau seperti itu. Ada orang yang datang cuma untuk, contohnya dalam Alkitab untuk ngapain? Orang Farisi, orang Yahudi, jauh-jauh nih. Waktu itu kan Yesus kan di mana, di Samaria ya. Samaria itu kalau peta Alkitab di atas. Ya, gambar di petanya ya, di Israel Utara. Ini orang Yahudi dari sini nih, bela-belain datang ke sini hanya untuk ngelihat, datang menjumpai Yesus. Tapi tujuan mereka betul-betul bukan untuk bersedia diubahkan. Tujuan mereka adalah ngetes. Berkali-kali tuh orang Yahudi datang jauh-jauh hanya untuk ngetes, hanya untuk nanyain Yesus. Mereka ada di depan mata Yesus, tapi hatinya tidak berada di situ. Kita ambil contoh konkret aja ya. Contoh konkret di mana orang bisa datang, tetapi menjadikan kedatangannya dia untuk mendekat pada Tuhan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia abaikan. Contoh konkret aja, di dalam perikop kita, ayat 20 misalnya, orang miskin. Kalau di ayat 20 kan dibilangnya, berbahagialah. Itu dengan syarat. Kalau yang disebut sebagai orang miskin ini, miskin apapun ya, miskin secara harafiah atau bahkan miskin secara rohani, kalau misalnya dianya terus-menerus minder dengan kemiskinannya, dia nggak akan berubah juga. Ada orang yang hidupnya berkekurangan dan kemudian dia sangat minder dengan keadaannya, lalu kemudian Yesus bilang berbahagialah. Maksudnya Yesus berbahagia kan bukan hanya sekedar berhenti di hal itu ya, tapi kan mari berjuang bersama-sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi nggak akan berguna kalau misalnya dia minder terus. Atau sebaliknya nih, ayat 24, orang kaya, kalau di situ kan celaka ya, celakalah orang kaya. Ya, yang celaka pasti yang sombong, yang dia datang, tapi kemudian dia juga tidak mau mengubah, diperbaharui oleh Tuhan, dan tetap meletakkan kesombongannya itu di hadapan Tuhan. Ayat 24 kan, ini contoh konkret ya, celakalah kamu yang, hai kamu yang kaya. Ayat itu kan sudah jelas bukan kita artikan sebagai bapak dan ibu gak boleh jadi orang kaya. Emang kita mau mengartikan, wah orang Kristen berarti gak boleh jadi orang kaya nih. Ya enggak lah. Ayat 24 itu bukan tentang gak boleh jadi orang kaya atau gak boleh hidup berkecukupan, kenyang gitu ya dalam ayat selanjutnya. Tapi justru sewaktu seseorang datang ke hadirat Tuhan, maka apakah kedatangannya itu membuat hidupnya berubah menjadi orang yang lebih baik, atau malah tetap aja gak berubah? Tetap aja pandangannya ke orang lain akan senegatif itu. Dan macam-macam lainnya yang pada akhirnya, ya betul yang dibilang Yesus, celaka. Tapi bukan karena entah seseorang kaya, entah seseorang belum hidup berada, bukan itu persoalannya. Kalau buat saya persoalannya adalah, apakah seseorang bersedia diubahkan? Karena ini bukan hanya memandang tentang sesuatu di luar dirinya gitu ya. Ini betul-betul yang dipandang adalah sesuatu yang di dalam dirinya. Suatu seseorang mau menyediakan dirinya untuk diubahkan oleh Tuhan, maka disitulah intinya. Semua kita pasti keluarga yang membangun hidup dari bawah toh. Nggak ada tuh yang lahir langsung di sini nih, di atas.
Emangnya siapa kita? Bobby? Bapak dan Ibu ngikutin Bobby gak sih? Di YouTube atau di TikTok? Anak orang kaya. Kita berjuang dari bawah pasti. Lalu kemudian kita datang ke Tuhan, membangun kehidupan dari bawah, datang ke Tuhan, mohon berkat, lalu kemudian Tuhan memberkati, sehingga pada akhirnya sedikit demi sedikit Tuhan membangun kehidupan keluarga kita, sampai pada akhirnya di satu titik, kemudian hari, maka di situ keluarga kita, katakanlah, mapan, berkecukupan, kenyang misalnya. Emangnya yang kayak gitu nggak boleh ya? Bukannya emang itu tujuan kehidupan kita sebagai keluarga? Bahwa kita membangun kehidupan kita menjadi keluarga yang semakin baik dari hari ke hari? Jadi pasti bukan persoalan berkecukupannya yang jadi masalah. Masalahnya adalah setelah orang diberkati oleh Tuhan luar biasa, maka apa yang dia lakukan setelah itu? Orang kaya yang sombong, bukan hanya jangankan Tuhan nggak suka, kita aja nggak suka juga gitu ya. Jadi bukan tentang hidup berkecukupan, atau bukan tentang kaya atau tidak, bukan. Ini betul-betul masalah hati. Jangan karena kita kurang maka kita dekat sama Tuhan, lalu setelah kita tahu bahwa Tuhan memberkati maka kita pergi begitu saja meninggalkan Tuhan dan melupakan segala sesuatunya, atau bahkan memandang orang yang masih berjuang dari bawah, memandang sebegitunya, padahal kita pun mulai dari situ juga, sama juga. Artinya kan ya, berarti sewaktu Bapak dan Ibu diberkati oleh Tuhan luar biasa, ya hayulah datang, mendekat, berbagi kesaksian, jadikanlah pengalaman keluarga Bapak dan Ibu menjadi satu kesaksian yang pada akhirnya bisa menggerakkan keluarga-keluarga yang muda, yang mereka bingung bayar kontrakan bulan ini tuh bingung mereka. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang sudah diberkati luar biasa sama Tuhan misalnya datang kasih kesaksian, oh kami juga dulu begitu, tapi kami terus berjuang. Wah, itu akan menjadi satu hal yang sangat-sangat ideal, yang sebetulnya itulah yang menjadi perjuangan kita bersama. Entah kita makan kenyang atau bahkan belum makan, kayak makan gak makan asal kumpul gitu kan ya. Saat kita susah kita datang sama Tuhan, saat kita senang kita juga datang sama Tuhan. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu yang mau kita pelajari hari ini, bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, apalagi saat-saat kita bergumul, jangan lupa datang ngomong sama Tuhan, dan biarkan Tuhan memulihkan kehidupan Bapak dan Ibu, dan sedialah untuk dibentuk ulang, bahkan kalau perlu oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi selamat berjuang, selamat membangun kehidupan kita, selamat merasakan hangatnya rengkuhan kasih Tuhan di dalam Kristus yang senantiasa menopang hidup kita. Tuhan menolong, Tuhan berkati, amin.